Di awal film memperlihatkan sebuah kapal sedang berlayar di atas hamparan gurun pasir. Sepertinya mereka akan menuju ke sebuah tempat yang terdapat menara. Tiba-tiba ada serangan makhluk raksasa yang membuat beberapa kru terpental keluar, bahkan hingga ada yang tewas. Beralih ke tempat lain, sekelompok tentara sedang mencari rekan mereka yang diduga diserang oleh sesuatu. Mereka melewati sebuah prasasti di tengah hamparan kerikil, lalu mereka menemukan jejak terakhir tim Bravo yang terputus atau menghilang, dan itu membuat mereka menjadi bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kemudian muncul sebuah badai yang mungkin saja ada tim musuh yang bersembunyi di antara badai lalu menyerang tim Bravo. Mereka pun memutar arah sambil bersiap jika ada serangan dadakan. Lalu prasasti yang tadi mereka lewati menyala, dan tiba-tiba mereka seperti masuk ke dalam sebuah jurang. Kemudian setelah badai berlalu, mereka semua nampak kebingungan, sebab tiba-tiba mereka berada di tengah hamparan pasir yang entah berada di mana. Bukan hanya itu, GPS dan kompas pun tidak berfungsi, begitupun juga dengan radio. Sekarang mereka akan mengandalkan navigasi menggunakan matahari untuk kembali ke pangkalan. Lalu Axe menemukan sesuatu, yang ternyata itu adalah tim Bravo yang sudah hangus terbakar api yang sangat panas, bahkan mampu membuat pasir menjadi kaca. Lagi-lagi mereka kebingungan, karena di sana tidak ada jejak si pelaku. Dengan segera mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Untuk mencairkan suasana, Kapten Armis mengajak rekan-rekannya bernyanyi. $100 and take back. They say that in the army Di sisi lain, seseorang sedang memantau perjalanan mereka. Tiba-tiba langkah mereka terhenti karena mereka menemukan sebuah tulang raksasa. Si lelaki yang tadi pun memberikan isyarat agar mereka segera menjauh dari sana. Kemudian ada sesuatu yang bergerak dari dalam pasir. Dengan segera mereka berusaha menjauh dan menembakinya. Namun sayang, salah satu mobil mereka terbalik karena tandukan si monster. Nampaknya monster itu kebal peluru dan sekarang mereka dalam bahaya besar. Tak hanya tinggal diam, orang asing tadi juga ikut membantu melawan si monster. Karena mereka bersembunyi di dalam gua, kemudian monster itu pun pergi. Davis bertanya-tanya makhluk apakah yang baru saja mereka hadapi. Ia menjadi panik, namun rekan-rekannya menenangkan dirinya. Tiba-tiba ada makhluk lain yang menyerang sang kapten. Karena sengatannya sang kapten menjadi tak sadarkan diri, dan sialnya makhluk itu datang membawa teman-temannya. Dengan terpaksa mereka harus meninggalkan sang kapten, kemudian orang asing yang tadi juga membantu lagi. Namun makhluk itu datang dengan jumlah yang banyak. Di sisi lain, sang kapten sadar kembali dan ia dibawa oleh si monster. Rupa-rupanya ia dibawa ke sarang mereka. Di sana juga ada beberapa rekannya yang sudah tidak bernyawa. Sesekali sang kapten merasa nyeri akibat efek dari sengatan tadi. Dan saat ia sedang mencari jalan keluar, Armis bertemu dengan Link yang rupanya ia masih hidup. Namun di dalam tubuh Link terdapat telur dari si monster dan ia pun tertangkap kembali. Armis berusaha melawan mereka dengan alat seadanya. Dengan bersusah payah ia pun bisa keluar dari tempat itu. Rupa-rupanya monster itu takut dengan matahari, jadi pada siang hari mereka tidak keluar untuk berburu. Setelah mengobati lukanya, Armis melanjutkan perjalanan mencari jalan pulang di tengah bahaya yang mengintai. Selain itu, Armis tahu bahwa di sana juga ada orang lain. Ia pun selalu berwaspada dengan serangan yang akan datang secara tiba-tiba. Lalu Armis tiba di suatu tempat yang banyak berserakan bangkai kapal. Saat sedang berwaspada, tiba-tiba ada yang menyergapnya, dan mereka berdua pun berkelahi mempertahankan diri. Namun Armis berhasil dilumpuhkan olehnya. Malam pun gelap. Armis dibawa oleh Tony ke rumahnya. Dan saat ia kira Armis sedang tertidur, ia melakukan ritual doa.
Keesokan harinya, Tony memantau situasi di luaran sana dan saat ia kembali, Aramis mendapat kesempatan untuk mengembalikan keadaan. Mereka berdua pun kembali berkelahi dikala Aramis melempar patung yang menjadi sarana berdoa bagi Tony. Keduanya saling serang dan tidak mau mengalah. Hingga saat Tony hampir terperosok ke dalam sarang si monster, dengan sigap Aramis menolongnya. Setelah itu, kini mereka berdua berdamai. Untuk merayakannya, Aramis memberikan coklat kepada Tony, dan Tony memberikan air kepada Aramis. Mereka hanya bisa menggunakan bahasa isyarat tubuh untuk saling berkomunikasi, dan Aramis diberitahukan jalan untuk kembali pulang serta nama si monster yaitu Diablos. Kemudian ia juga memberitahukan rencananya, yaitu meracuni Diablos dengan racun Nesila. Untuk melancarkan aksinya, Aramis akan menjadi umpan agar bisa menangkap satu Nesila. Dengan bekerja sama, mereka pun bisa dengan mudah menangkap si monster. Setelah itu, mereka saling memberitahukan tentang profesinya masing-masing. Lalu Tony menunjukkan bahwa patung yang selalu ia bawa menyimbolkan keluarganya yang sudah mati. Dan keesokan harinya, mereka mulai mempersiapkan diri, lalu berlatih untuk menjadi lebih baik. Hingga tiba waktunya, mereka melancarkan aksi yang sudah direncanakan. Sekarang Tony bergerak menjadi umpan, dan ia akan menembakkan racunnya. Rupanya racun itu tidak bereaksi terhadap si monster, dan saat Aramis sedang terdesak, Tony berhasil menancapkan pedang di kepala si monster. Namun sayang, ia harus terlempar kemudian pingsan. Lalu Aramis mengambil kesempatan dan menusukkan pedang itu lebih dalam. Setelah si monster mati, Aramis membawa Tony menuju ke menara. Mereka sempat dihadang oleh badai hingga berhasil melewatinya. Lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan hingga tiba di suatu tempat yang hijau. Untuk sementara mereka beristirahat sejenak di sana sambil memakan daging hasil buruan. Pada malam harinya ada sesuatu yang besar terbang di atas mereka, lalu ia membakar hutan dan membuat penghuninya lari berhamburan. Kemudian muncul kapten kapal yang di awal film beserta para awak kapal yang lain untuk menyelamatkan mereka. Namun Aramis dibuat tak sadarkan diri dan ia dikurung di dalam kapal. Di saat ia mempunyai kesempatan, ia berusaha melarikan diri namun sang kapten memanggilnya dan meminta maaf karena ia telah salah menilai dan Aramis pun dibebaskan. Sang kapten bisa berbicara dengan bahasa yang digunakan Aramis. Jadi Aramis bukanlah yang pertama datang ke dunia itu, dan itu sebabnya sang kapten bisa menggunakan bahasa yang Aramis pakai. Kapten juga menunjukkan apa yang telah membawa Aramis ke dunia itu, yaitu menara sisa peradaban kuno dan kabarnya kaum kuno tahu cara melakukan perjalanan antara dua dunia. Dan sang kapten yakin itulah tujuan menara langit dibuat, dan apa yang telah mereka ciptakan telah berbalik menyerang mereka. Rupanya sang kapten sedang menyelidiki menara itu, namun ia diserang oleh Diablos. Jadi ia memutuskan merawat yang terluka dan memperbaiki kapal sebelum melanjutkan misinya. Kaum kuno menjaga teknologi mereka dengan makhluk menakutkan yang disebut Ratalos. Aramis pun diajak sang kapten bergabung jika ia ingin kembali pulang. Keesokan harinya, mereka melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, karena medan jalan tidak bisa dilewati oleh kapal. Setibanya di menara, sang kapten berpendapat bahwa lapanya memberikan kekuatan mesin di dalam menara, dan menara itu mengendalikan badai. Mereka mulai berpencar karena terdeteksi ada Ratalos, dan kelemahan Ratalos ialah sebelum mereka menyemburkan api. Ratalos pun tiba dan mereka mulai saling berburu. Sang kapten beserta kru saling bergantian mengeluarkan jurus mereka. Hingga Aramis berusaha melawan, kemudian ia terdesak lalu kembali ke dunianya.
Secara bersamaan tim penyelamat juga tiba. Lalu mereka membawa Aramis sambil bertanya-tanya apa yang sedang dipakai sang kapten. Tiba-tiba gerbang dunia lain terbuka dan Rathalos menyerang pesawat yang sedang ditumpangi oleh Aramis. Pertempuran antara manusia dan sang naga pun terjadi. Dengan mudahnya Rathalos menghancurkan mereka semua. Kini hanya tersisa Aramis seorang, namun dengan pengetahuannya tentang si naga, ia pun hampir mengalahkan si naga. Saat Aramis terdesak, ia diselamatkan oleh Tony, dan ia pun berhasil membunuh Rathalos. Ternyata di sana juga ada sang kapten yang akan membantu, karena semuanya belum berakhir. Dan rencananya mereka akan menghancurkan menara itu, namun mereka harus melawan Rathalos terlebih dahulu. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.